فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita sedikit keluar dari pembahasan Umdatul Ahkam. Insyaallah kita akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Sedikit harapan kami, kenapa kami memilih untuk menyelingi kajian di Rabu malam ini dengan kisah Nabi Isa alaihi salam, untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam, kisahnya yang sesungguhnya. Dan juga kita berharap kita tidak keliru, apalagi tidak tahu tentang Nabi kita, karena semua para nabi harus kita imani. Ya, di antara rukun-rukun iman, ya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita harus beriman kepada rasul-rasulnya. Maka insyaallah dalam bentuk iman kita kepada Rasulullah, di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Insyaallah ada baiknya kita dengarkan kisah Nabi Isa alaihi salam. Namun kisahnya bukan kisah yang begitu mendetail, lengkap. Kami hanya bacakan ringkasan yang mencoba memberikan gambaran tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Kami ambil dari satu artikel. Sebenarnya artikel ini bukan artikel biasa, dia adalah ensiklopedia milik salah satu situs Islam, namanya islamweb.net. Di dalamnya mereka punya kolom namanya Mausu'ah Tarikhiyah, ensiklopedia tarikh sejarah, tapi berbahasa Arab, dari mulai penciptaan pertama kali, ya, penciptaan arsy, kolam, sampai kisah tentang hari kiamat. Jadi dari A sampai Z. Seperti kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, yang membahas dari awal penciptaan sampai hari kiamat, ya, atau sampai akhir zaman. Di sini lebih lengkap. Ya, namun yang akan kita bacakan adalah ringkasan dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Kata beliau atau kata penulis, jaa fi kitabillahi ta'ala kaifa anna imra'ata Imran umma Maryam alaiha salam nadharat in hamalat wa akramaha Allahu bil walad an taj'ala ma fi batniha muharraran ay habisan fi khidmati Baitul Maqdis. فلما حملت ووضعت مريم عليها السلام قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ketika dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya istri Imran, ya, istri Imran yang bernama Hanah, disebutkan dalam satu riwayat Imran ini adalah keturunannya Nabi Daud bin Sulaiman. Ya, meskipun para ulama khilaf tentang nasabnya, namun mereka sepakat bahwasanya beliau adalah cucunya Nabi Daud bin Sulaiman alaihi wassalam. Imran adalah seorang imam masjid, imam ibadahnya mereka, ustadz di Palestina, di Masjidil Aqsa, ya. Istrinya bernama Hanah bintu Faqud bin Qabil. Hanah ini atau istri Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau
diberi keturunan akan dihibahkan atau diwakafkan, ya. Wakaf tapi seorang anak, ya, untuk beribadah di Masjidil Aqsa, ya. Sedikit kami gambarkan sebagaimana yang kami tahu tentang Masjidil Aqsa ini. Jadi di Palestina itu ada kawasan suci atau tanah haram yang cukup luas. Kawasan yang luas itu disebut Baitul Maqdis. Jadi kawasannya disebut Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis itu ada masjid-masjid tempat ibadah. Di antara masjidnya adalah Al-Masjidul Aqsa, yang juga kadang disebut sebagai Al-Masjid Al-Qibli, ya. Masjid kiblat. Kiblatnya kaum muslimin dahulu juga ke Masjidil Aqsa. Di situ juga ada masjid-masjid yang lain, termasuk juga kalau mungkin teman-teman pernah lihat di Baitul Maqdis ada kubah berwarna emas, itu disebut Al-Qubbah Al-Sakhrah atau Qubbatus Sakhrah, yang di bawahnya diriwayatkan di tempat itu ada titik di mana Nabi SAW dimi'rajkan ke langit yang ketujuh, ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, jadi di bawah kubah masjid itu tidak dijadikan tempat sholat. Yang dijadikan tempat sholat adalah di area masjid-masjid yang di sekitarnya. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Suatu ketika disebutkan dalam suatu riwayat, Ibunda Maryam, ya, yang bernama Hannah ini, beliau melihat seekor burung yang memberi makan ke anaknya. Kalau kita lihat seekor burung memberi makan ke anaknya itu dari mulut ke mulut, karena burung itu tidak punya tangan, ya. Punya tangan atau tidak? Intinya kalau ngasih makan pakai mulut, ya. Melihat begitu sayangnya seekor burung kepada anaknya, maka Hannah ini berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku punya anak. Seandainya aku punya anak. Kemudian bernazar, kalau seandainya aku punya anak, aku akan wakafkan untuk Masjidil Aqsa, kemudian beribadah di Masjidil Aqsa. Tidak ngapa-ngapain. Kegiatannya hanya ibadah saja. Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika beliau mengandung, ya, qadarullah yang dikandung adalah seorang anak perempuan, ya. Dikandung adalah seorang perempuan, lahirnya anak perempuan, tidak sesuai yang diharapkan oleh Ibunda Hannah ini. Yang diharapkan laki-laki. Karena beliau pengen laki-laki kalau, ya, punya peran, punya amanah, itu akan sangat bermanfaat lagi. Akan sangat berdampak dan beda dampaknya dengan wanita. Namun beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berterima kasih sudah diberikan anak. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada dalam isi kandungan, kemudian Allah yang menentukan, ya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya. Ada orang pengen punya anak laki-laki dikasihnya perempuan, ada yang punya anak perempuan minta anak perempuan dikasihnya laki-laki. Itu memang benar-benar wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ditunaikan nazarnya, ya. Kemudian diberi nama apa? Maryam. Diberi nama Maryam. Setelah diberi nama Maryam, Hannah berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau, mohon lindungi Maryam ini dan juga keturunannya nanti dari syaitanir rajim, dari syaitan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Hannah ini. Maryam dan keturunannya
termasuk Nabi Isa alaihissalam ketika nanti lahir dari perut ibunda Maryam itu istimewa, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Kalau bayi lahir itu nangis, sedangkan bayi Isa alaihissalam ketika lahir dari perutnya Maryam itu tidak nangis. Disebutkan dalam satu hadis, kenapa bayi menangis itu? Di antaranya karena disentuh oleh syaitan. Sedangkan Isa alaihissalam sebagaimana doa neneknya, berarti doa Hannah, neneknya Isa, berdoa agar Maryam dan juga keturunannya tidak disentuh oleh syaitan. Namun bukan berarti kalau zaman sekarang ada anak lahir terus tidak nangis ya dianggap istimewa ya, ini khusus Nabi Isa alaihissalam ya. Bahkan kalau zaman sekarang anak lahir nggak nangis malah ibunya khawatir ya, ditepuk-tepuk sampai nangis ya, karena memang disebutkan ya dalam perihal medis itu kalau anak nangis itu ketika lahir tandanya sehat ya, paru-parunya bekerja dengan baik, oksigennya dan lain sebagainya berjalan dengan lancar. Setelah lahir diambil kemudian dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid diserahkan. Namun disebutkan oleh para ulama diserahkannya setelah disusui sesuai kadarnya. Ya, sudah disusui sebagaimana anak-anak yang lain, kemudian setelah itu diserahkan kepada masjid. Setelah diserahkan ke masjid, karena bapaknya Maryam ini adalah orang terpandang, maka orang-orang yang tinggal di masjid itu rebutan siapa yang akan mengasuh Maryam alaihissalam. Sampai akhirnya mereka mengundi. Mereka mengundi dengan anak-anak panah. Anak panah ini dimasukkan nama-nama orang yang pengen mengasuh Maryam alaihissalam. Setelah itu dikocok kemudian dikeluarkan salah satu, keluarlah nama Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengasuh Maryam ya. Fakaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Zakaria ini dipilih juga karena memang punya hubungan dekat dengan Maryam, keluarganya. Jadi istrinya Nabi Zakaria alaihi salam itu salah satu dari keluarganya Maryam. Maka secara syar'i, secara keutamaan juga memang Zakaria berhak untuk mengasuh Maryam alaihissalam. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, jadi setelah besar, sudah dewasa, Zakaria tentukan satu tempat di sebuah di Masjidil Aqsa itu tempat ibadahnya Maryam ya, yang sering disebut dengan mihrab. Tidak boleh ada yang masuk kecuali Maryam dan juga Zakaria. Kalau Zakaria masuk untuk memberikan makanan kepada Maryam. Nah, setiap kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk dapat ada makanan lengkap di sampingnya Maryam. Mau ngantar makanan ternyata malah makanannya lebih banyak yang punya Maryam. Ketika ditanya, "Anna laki hadza?" Qalat, "Huwa min indillah." Ya. Maryam menjawab, "Ini dari Allah langsung. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab." Allah itu memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasanya rizkinya Allah tidak ada hitungannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya sukses gagalnya kita atau lancarnya usaha kita itu tidak ada teorinya. Tidak ada yang bisa memastikan, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maryam bukan siapa-siapa. Ya. Maksudnya bukan pekerja keras, bukan apa, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki karena memang Allah akan muliakan Maryam dan juga keturunannya. Maryam diberikan rizki tanpa harus lelah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kesuksesan tidak memandang pintar tidaknya orang, ya. Rizki itu tidak memandang lemah kuatnya orang. Siapapun Allah Subhanahu wa taala berhak. Betapa banyak orang yang terlihat biasa saja tapi Allah berikan kelimpahan rizki. Ada orang yang Masya Allah pintar, cerdas, mungkin di setiap akademinya dia ranking terus, tapi ternyata belum Allah Subhanahu wa taala berikan
Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Maryam sudah dewasa, sudah matang, maka Maryam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril ini datang dalam bentuk laki-laki manusia biasa yang rupawan, yang sempurna. Basyaran sawiyya. Tujuannya agar Maryam bisa berdialog langsung dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Maryam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya seorang anak. Maryam kaget. Dia tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ya, dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Kerjanya di masjid terus. Ibadah terus. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala akan memberinya seorang anak. Bahkan disebutkan anaknya nanti laki-laki. Maka ketika Maryam kaget seperti itu, malaikat Jibril alaihissalam meniupkan pada bajunya, pada kerahnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala langsung ngandung. Langsung hamil. Ketika Maryam sudah merasa hamilnya sudah cukup berat, maka beliau mencoba ke sisi mihrabnya, jauh dari mihrabnya, sampai ketika kandungannya begitu berat, terpaksa Maryam bersandar di sebuah pohon kurma. Berpegangan pohon kurma itu saking merasakan sakitnya. Karena lemah sekali. Tidak ada orang yang ada di sampingnya. Kemudian ketika sudah begitu merasakan begitu sakitnya, Maryam sempat berkata, ya laitani mittu qabla hadza, seandainya aku sudah mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, kemudian kisah hidupku sudah selesai. Disebutkan oleh para ulama karena Maryam khawatir dirinya nanti nanggung rasa malu. Padahal aslinya tidak perlu dijadikan rasa malu bagi Maryam, karena itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tahu Maryam adalah wanita yang suci. Cuman kan nanti Maryam akan kepikiran omongan orang. Sampai Maryam berharap seandainya aku sudah mati dan saya dilupakan sudah, tidak ada kisahnya lagi. Kuntu nasyam mansiya. Kemudian setelah itu melahirkan. Lahirlah Isa alaihi salam. Subhanallah. Ketika lahir Isa alaihi salam, Isa memanggilnya dari bawah kakinya, Maryam, untuk agar ibundanya tenang. Jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala, atau sudah, Allah akan alirkan air yang mengalir sungai, kemudian memberikan makanan kepada ibunda Maryam. Di saat yang begitu letih, penat, payah sekali, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada Maryam. Dan disebutkan Maryam waktu itu saking kelaparannya menggoyang-goyangkan pohon kurma. Ya. Dan jatuh pohon kurmanya. Yang harusnya secara logika seorang wanita hamil tidak punya tenaga yang kuat untuk menggoyangkan pohon kurma. Orang yang waras saja atau yang tidak sakit, sehat walafiat, dia tidak akan mampu menggoyangkan pohon kurma seperti pohon kelapa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja selama orang tersebut berusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak ngelihat bagaimana orangnya, tapi ngelihat usahanya. Kalau sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pada dia. Ini sama seperti makna tawakal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
Artinya benar-benar pasrah atas semua takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak melupakan ikhtiar. Kata Nabi, Allah akan rizkikan kalau kalian bertawakal, rizkikan kalian seperti memberi rizki kepada seekor burung. Burung itu tidak berhenti di sarangnya. Nabi SAW jelaskan setiap pagi burung itu keluar dari sarangnya dalam kondisi khimasa, lapar, wa taruhu bitona, pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting ikhtiarnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki. Maka kurma berjatuhan dimakan oleh Ibunda Maryam, kemudian Ibunda Maryam diminta nanti kalau ada orang bertanya jawab bahwasanya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa tidak ngomong. Di antara puasanya Ibunda Maryam alaihissalam itu puasa yang juga puasa lisannya, nggak ngomong. Tapi tidak patut ya dipraktekkan di zaman sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan kalau misalnya di zaman sekarang ada orang bernazar puasa, tidak mau duduk, nazar, terus tidak mau ngomong, hendaknya disuruh untuk duduk, disuruh untuk berbicara. Karena ini tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Maryam tidak diperkenankan untuk berbicara dengan orang. Digendonglah Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya sampai selesai ya menghampiri kaumnya, ditanya oleh kaumnya, sempat mungkin ada ucapan-ucapan yang tidak enak ya, ada yang meragukan ya, makana abuki imra'asau, bapakmu orang baik, ibumu juga orang baik, ibumu bukan pezina, kenapa kok seperti ini ya. Kemudian Ibunda Maryam jawab apa? Hanya nunjuk, karena dia nggak bisa ngomong, bukan nggak boleh ngomong, nunjuk ke anaknya yang masih bayi, tanya maksudnya. Orang-orang kemudian bingung, masa kita nanya ke anak kecil, masih bayi, belum bisa ngomong. Ternyata Nabi Isa alaihissalam berkata, ini Abdullah, lagi kecil, lagi bayi sudah bisa ngomong. Orang-orang pun langsung kaget dan meyakini bahwasanya Maryam memang orang yang suci, bahwasanya Nabi Isa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lahir memang tanpa bapak, tapi bukan sesuatu yang kemudian diyakini bahwasanya Isa adalah anak Tuhan sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani. Yang aneh, mereka heran lahirnya Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang bapak. Padahal ada orang yang lebih hebat lagi, lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nabi Adam alaihi salam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Lebih hebat lagi. Intinya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak sesuatu hanya mengatakan kun, maka jadilah. Fayakun. Ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah katakan Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan kun, jadilah. Nabi Isa pun diciptakan dengan kun, maka jadilah. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menjadi seorang nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah lindungi dia dari syaitan. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, disebutkan di usia beliau 30 tahunan. Allah turunkan Injil dengan bahasa Syriani. Beliau pun berdakwah kepada kaumnya. Yang sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini banyak terjadi penyelewengan di antara mereka. Ketika banyak terjadi penyelewengan pada mereka ini tidak suka dengan kelahiran Isa alaihi salam. Mereka tidak terima. Bahkan mereka itu berharap ya,
Mereka berharap bahwasanya yang menjadi nabi bukan Isa alaihi salam. Ada salah seorang panglima Romawi, kuat, gagah, tapi bengis. Mereka berharap dia yang jadi nabi. Ternyata yang lahir adalah seorang Isa alaihi salam yang bukan dari siapa-siapa atau bukan keluarga raja. Sehingga mereka tidak suka dengan Isa alaihi salam dan berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini yang nanti membawa kita kepada kisah kematiannya beliau yang diyakini oleh orang-orang secara keliru. Yang sebenarnya adalah Nabi Isa alaihi salam tidak mati, melainkan Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Disebutkan di antara nasihat-nasihatnya Nabi Isa, ya, Isa itu punya pengikut namanya Hawariyun, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Beliau pernah berkata, "Kama taraka lakumul mulukul hikmah, fakadzalika fatruku lahumud dunya." Sebagaimana raja-raja itu tidak pada cerdas, kalian yang cerdas, maka tinggalkan dunia ini bagi raja-raja itu. Di antara nasihat Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam satu riwayat, beliau mengingatkan bahwasanya jangan terlalu cinta terhadap dunia. Beliau sampai mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah penyebab semua keburukan. Penyebab semua keburukan. Dan kita sadari kenapa orang bisa berbuat serakah, mencuri, korupsi, kolusi, nepotisme, kerusakan merajalela. Akhirnya banyak musibah terjadi. Ini awalnya adalah kesalahan manusia jelas. Dan atas keserakahan manusia. Sehingga siapa yang cerdas, dia harus sadar betul. Jangan sampai dirinya benar-benar mencintai dunia yang Allah ciptakan dunia untuk dia. Allah itu ciptakan dunia untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semuanya diciptakan untuk manusia. Maka keliru ketika manusia hidup malah untuk dunia, malah mengejar dunianya. Seharusnya seorang manusia menjadikan dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dia agar dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Isa alaihi salam begitu banyak mukjizat. Ya, di antaranya adalah Nabi Isa bisa menyembuhkan. Di zaman Nabi Isa itu kalau ada orang sakit, buta, datang kepada Nabi Isa alaihi salam kemudian didoakan Nabi Isa dan sembuh langsung. Bahkan di antara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ada satu riwayat, ya, mungkin boleh kita kisahkan tapi tidak bisa dipercayai sepenuhnya karena memang ini termasuk kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari buku-buku Bani Israel. Ya. Suatu ketika Nabi Isa ditantang untuk menghidupkan seorang yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, yaitu Sam ibn Nuh, putranya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Isa bertanya, tunjukkan saya mana kuburannya. Ya. Maka ditunjukkan kuburannya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa, akhirnya Sam ibn Nuh bangun dari kuburannya. Ya. Namun kisah ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Adapun Nabi Isa bisa menghidupkan seorang mati, itu sudah pasti. Tapi apakah yang dihidupkan adalah Sam, kemudian benar-benar sampai disebutkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam berdoa, kemudian manggil, "Qum ya Sam, bangun wahai Sam." Maka bangun dari kuburan. Ya. Bangun dari kuburan dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah Nabiullah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang sakit karena di zaman beliau masyhur apa? Masyhur tentang kedokteran, tentang ketabiban. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat sesuai dengan apa yang masyhur di zaman beliau. Seperti Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat sesuai dengan yang masyhur di zaman beliau, yaitu sihir dan lain sebagainya. Di zaman Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur tentang sastra.
tentang bahasa, syair-syair Arab yang begitu indah, yang bisa bikin orang tertawa jadi nangis, orang yang nangis jadi tertawa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat sesuai dengan zamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi kita yang mulia dalam hadisnya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Nabi Isa akan kembali nanti di akhir zaman menjadi pengikutnya Nabi SAW, kemudian mengangkat fitnah dan melawan Dajjal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Isa alaihi salam dibenci oleh orang-orang Yahudi, mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sampai memaksa Nabi Isa untuk bersembunyi. Ada salah satu pengikut Nabi Isa disebutkan dalam suatu riwayat, namanya Yudas Iskariot. Yang ternyata disebutkan dalam kisahnya dia berkhianat dan menyebutkan tempat persembunyiannya Nabi Isa alaihi salam kepada orang-orang Yahudi, dan jelas tujuannya dia ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri secara pribadi. Namun terkait nama ini wallahu ta'ala alam, karena tidak ada bukti yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Isa, kemudian Allah jadikan seseorang mirip seperti Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ketika mereka berhasil membunuh orang yang mereka kita kira Isa, kemudian disalib, mereka ngira bahwasanya mereka membunuh Isa alaihi salam, walakin syubbiha lahum. Yang benar adalah Allah serupakan seseorang mirip seperti Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah katakan, barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Nabi Isa Allah angkat ke langit, Allah selamatkan, dan nanti akan diturunkan pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, terjadi banyak perselisihan. Orang-orang berselisih dan berbeda pendapat tentang Isa alaihi salam ketika diangkat. Ada sekelompok yang mengatakan, ini yang sesat. Mereka mengatakan, kanallahu fina ma sya' summa sa'ida ila sama. Keyakinan mereka menganggap, oh berarti ini dulu Tuhan sempat tinggal bersama kita, kemudian sekarang sudah naik ke langit. Ini adalah kelompok Al-Ya'qubiyah. Kelompok yang kedua mengatakan, ini anak Tuhan yang pernah tinggal bersama kami sekarang sudah diangkat ke langit. Ini kelompok An-Nusturiyah. Sedangkan kelompok yang selamat, dia mengatakan kana fina Abdullah wa rasuluhu ma sya'allah summa rafa'ahu Allahu ilaih wa haula al-muslimun. Orang-orang yang Islam di zamannya Nabi Isa, karena memang seluruh agama para nabi sama, Islam. Ya, seluruh agama para nabi pembawaannya, akidahnya, tauhidnya sama. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah. Dan Dia zat yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka meyakini orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa dengan benar, mereka meyakini bahwasanya itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, pernah tinggal bersama kami dan sekarang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga kelompok ini kemudian berseteru. Yang lurus, yang paling celaka, yaitu kelompok yang ketiga, dibunuh, dibantai, sampai tidak tersisa, sampai kebenaran meredup. Kemudian bertahun-tahun hingga akhirnya terjadi salah satu rapat yang dicanangkan oleh bangsa Konstantin. Ya.
para pendeta-pendeta sesat mereka, ya, pembesar-pembesar mereka rapat untuk mencetuskan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Padahal di kitab-kitab yang ada, kitab-kitab yang ditulis tentang Injil, karena Injil ditulis setelah diangkatnya Nabi Isa beberapa tahun berikutnya oleh pengikut-pengikutnya Nabi Isa, tidak disebutkan sedikit pun bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan mereka memaksa pokoknya harus ditetapkan, dan yang tidak setuju diusir, dihilangkan, atau mungkin dibunuh. Awalnya mereka rapat itu dengan cara voting, mengumpulkan suara. Jadi akidah mereka diputuskan dengan suara siapa yang paling banyak. Dan jelas suara yang paling banyak adalah suara yang mendukung pemerintah pada waktu itu. Memang pemerintah adalah pemerintah yang yang sesat. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita sadari bahwasanya memang sudah dari dulu akidah yang benar diselewengkan, dirubah dan diotak-atik oleh orang-orang yang menginginkan keuntungan untuk pribadi mereka, melanggengkan kekuasaan mereka, sehingga wajar saja, ya, sampai ketika Nabi Muhammad SAW diutus, banyak pengikut-pengikut Nasrani yang masih lurus kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ngadu, ngeluh, termasuk juga keyakinan-keyakinan orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya di antara keyakinan mereka diantaranya adalah Trinitas, 3 Tuhan, yang cukup aneh juga, cukup aneh karena mereka meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ada lagi yang mengatakan mungkin Tuhan Ibu. Ini jelas adalah keyakinan-keyakinan yang batal dan dibatalkan, diingkari di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dan kita sebagai seorang Muslim yakin betul bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya tujuan utama kami ingin sampaikan kajian tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ini yang singkat ini, kami ingin mengingatkan bahwasanya ini soal akidah. Tentang keyakinan Nabi Isa adalah soal akidah. Kami ingin mengingatkan ada beberapa, bisa dikatakan dai, penyeru, yang mengatakan bahwasanya atas nama wasatiyah, kemoderatan, toleransi dan lain sebagainya, mengatakan boleh ikut mungkin, boleh merayakan mungkin, atau hanya sebatas boleh mengucapkan ucapan-ucapan atas perayaan orang-orang Nasrani terhadap keyakinan mereka atas Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kita punya keyakinan sendiri tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita sebagai seorang Muslim memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Kita beradab, tapi kita hanya diperintahkan untuk memberikan cinta dan loyal kita hanya kepada sesama Muslim. Kita berbuat baik, tidak ada larangan, silahkan berbuat baik siapapun. Bahkan kita dilarang untuk menyakiti orang-orang non-Muslim. Kita dilarang untuk menyakiti hati mereka, merendahkan kehormatan mereka, menggibahi mereka misalnya, hak-hak dan mereka yang mubah. Tidak boleh kita cederai. Mengambil harta mereka tidak boleh, melukai mereka tidak boleh. Tapi tidak kemudian membuat kita buta toleransi, kemudian mengatakan asal boleh saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya bacakan sedikit penjelasan para ulama tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Mungkin sebelum itu perlu disampaikan, karena memang ada di antara ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal boleh-boleh saja.
Ulama-ulama yang besar. Lembaga yang kuat juga. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim mencoba memaklumi saja, namun bukan berarti kita diam. Ketika kita melihat ada yang lebih benar, jangan sampai kita pasrah, kemudian membebaskan orang untuk memilih pendapat apa saja. Di antara dalil mereka adalah karena memang tidak ada larangan di dalam Al-Quran, dalam hadis yang secara gamblang atau eksplisit mengatakan bahwasanya tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kemudian mereka kembalikan ini hukum muamalah, hukum adat istiadat, sehingga hukum asalnya mubah. Sampai sini mereka benar. Dalam hal adat istiadat, al-aslu fil adah al-ibahah. Bahkan adat bisa menjadi sumber hukum. Dalam kaidah fikih, al-adah muhakkamah atau al-urfu muhakkam, bisa menjadi penengah. Kalau ada dua orang berseteru, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kita boleh kembali kepada adat istiadat. Di antaranya pernah kita contohkan, ya, tentang misalnya ada dua orang berseteru, satu orang pesan barang, ya, misalnya bahan bangunan misalnya, pesan bahan bangunan, sudah bayar, ternyata nggak dikirim-kirim. Ternyata yang punya toko bangunan bilang, ini perlu ada ongkirnya, ya, harus bayar lagi ongkirnya. Padahal rumahnya dekat, masih satu kampung, masih satu desa. Mereka kemudian berselisih, enggak, ini harusnya dikirim gratis. Kemudian misalnya yang pemilik toko bilang enggak bisa, harus bayar dulu. Yang seperti ini boleh si pembeli ini bilang, adatnya bagaimana orang beli bahan bangunan yang jumlahnya banyak, semen misalnya 100 sak, normalnya dikirim gratis, sudah termasuk ongkirnya. Dan selama tidak disebutkan syarat harus bayar lagi untuk ongkir, maka dikembalikan ke adat. Akadnya tidak ada harus bayar ongkir lagi, maka boleh seorang hakim memutuskan kirim, wajib paksa, tidak harus bayar lagi. Itu dikembalikan kepada adat istiadat. Benar, adat istiadat itu hukum asalnya ibahah, mubahah, bahkan bisa jadikan patokan hukum ketika tidak ada hukum yang jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga Al-Quran boleh, ya, khudhil afwa wa'mur bil urf. Banyak ulama mengatakan urf ini maksudnya adalah adat istiadat yang baik, boleh dijadikan patokan. Ini dalilnya jelas dari Al-Quran. Tapi yang sebatas mubah, benar. Tapi kalau kaitannya ucapan selamat Natal, kalau kita lihat secara histori, Natal itu artinya apa? Dalam bahasa Latin berasal dari kata natalis, yang artinya kelahiran. Kemudian dipegang atau dijadikan keyakinan oleh orang-orang Nasrani bahwa Natal adalah istilah untuk kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau kita mengatakan selamat Natal, sedangkan Nabi Isa mereka yakini sebagai apa? Sebagai Nabi atau sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan. Seperti tadi ada dua kelompok, Yakubiyah dan juga Nestoriyah. Yang satu mengatakan bahwasanya Isa Tuhan, yang satu mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Intinya dua-duanya adalah keyakinan yang keliru. Dan kalau kita mengatakan selamat Natal, berarti artinya selamat kelahiran anak Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam surat Al-Ikhlas yang mungkin setiap hari kita baca dalam salat-salat kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat kita menggampangkan perkara ini. Dan itu sangat berbahaya sekali. Semua keyakinan mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan benar-benar ditolak. Ditolak secara nas, dalil Al-Quran maupun Sunnah. Injil pun mengatakan seperti itu, Taurat pun mengatakan seperti itu. Ditolak juga secara logika.
Mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, dikirim, tinggal bersama kita. Kemudian dibunuh. Mereka yang meyakini bahwasanya Isa disalib, ya. Mereka yang meyakini bahwasanya Isa disalib, mereka mengatakan bahwasanya Isa disalib itu karena menebus dosa-dosa manusia. Di antara yang mereka yakini. Maka ini benar-benar sangat keliru sekali. Yang pertama, bagaimana mungkin Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan kemudian mati? Masa ada Tuhan mati? Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya dosa yang ditebus adalah dosa manusia dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak adil. Bagaimana mungkin kita menanggung dosa orang-orang yang bukan kita, selain kita, sebelum kita, yang tidak ada sangkut pautnya sama kita. Ini jelas keliru sekali. Mereka mengatakan Nabi Isa menebus dosa, memintakan ampun kepada Tuhan untuk manusia. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa? Terus Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa sama Tuhan. Ini jelas batal sekali keyakinan mereka. Ya. Yang keliru juga, ya. Ini jelas sangat keliru ketika mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Isa itu ada Tuhannya, ada manusianya. Jadi dalam satu jasad ada sisi Tuhannya, ada sisi manusianya. Kemudian ditanya, kemudian yang disalib itu siapanya? Tuhannya atau manusianya? Dua-duanya salah. Kalau mereka bilang yang disalib Tuhannya, loh kok Tuhan disalib? Yang disalib manusianya, lah itu kalau yang bilang bahwasanya Isa manusia bukan Tuhan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua keyakinan-keyakinan ini bukan terkait adat istiadat biasa. Ini semua tentang akidah. Sehingga kita tetap berbuat baik, kita tetap menolong mereka yang kekurangan, kita tetap menjaga kehormatan mereka. Tapi ketika kita diminta untuk mengucapkan kata-kata yang di dalamnya ada nilai-nilai yang berseberangan dengan akidah Islam, maka seharusnya kita mawas diri dan tidak menjadikannya hal yang sepele, gampang. Karena ternyata perkara ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Kata beliau, la tattabi'unna sunana man aw sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut-ikutan mereka. Jadi di akhir zaman manusia akan mengikuti, kaum muslimin akan mengikuti adat istiadat yang ternyata keliru, bahkan sampai tentang akidah. Kebiasaan mereka ditiru, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekarang bagaimana banyak sekali kaum muslimin yang dalam penampilan yang ngikutin orang kafir, potongan rambutnya, ya, kemudian tatonya, kemudian auratnya yang dibuka di antara wanita-wanita kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik, semua itu ditiru dari mana? Bukan dari Islam. Ini karena kita terlalu memudahkan atau menggampangkan hal-hal yang seharusnya bukan perkara yang sepele. Lalu Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini yang paling parah. Seandainya kita meniru mereka, kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan ini jelas yang kita tiru bukan suatu kemaksiatan lagi, tapi adalah suatu kekufuran, kesyirikan yang begitu nyata. Sehingga kita tidak menggampangkan perkara yang besar ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan akidah yang benar. Untuk teman-teman, kami punya kajian akidah yang rutin setiap hari Senin malam Selasa di Masjid Al Mukminun Limbangan. Yang kita bahas tentang akidah-akidah yang benar sudah berjalan cukup
beberapa bulan dan masih rutin alhamdulillah. Silahkan bagi teman-teman yang ingin memperbaiki laki akidahnya. Di sana kami jelaskan bagaimana seorang muslim kalau sudah meyakini bahwasanya Allah lah Tuhannya, maka dia tidak boleh memalingkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga minta-minta kepada selain Allah yang dianggap wali, yang dianggap habib dan lain sebagainya yang berlebihan, yang harusnya permintaan-permintaan ini dimintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang mati ataupun orang yang sudah meninggal. Kita ingatkan tentang istighosah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, dan juga hal-hal menyeleweng yang lainnya dalam bernazar juga, menyembelih kepada selain Allah. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang masih tidak memperhatikan akidah ini karena mereka menganggap ini adalah hal yang sepele. Mereka masih biasa ngikutin acara sedekah laut, sedekah gunung, sedekah bumi. Ya, jadi ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, semoga ya kisah singkat ini tentang Nabi Isa alaihissalam yang dijelaskan jelas di dalam Al-Qur'an menyadarkan kita tentang siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah hamba Allah, dia adalah nabi dan rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang bahkan nanti ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Dajjal, beliau beriman dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala al-bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. Barangkali ada pertanyaan insyaallah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait masalah akidah atau masalah tasyabbuh atau masalah adat istiadat, yang mana yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh. Silahkan insyaallah. Kalau ditanya mana yang lebih tua, Allah alam ya. Kalau disebut bahwasanya di zaman Nabi Adam pakai bahasa Arab juga tidak tahu juga apakah benar Nabi Adam memakai bahasa Arab. Kalau yang dikisahkan di dalam Al-Quran memang berbahasa Arab. Bahkan keyakinan tentang ahli surga itu pakai bahasa Arab itu juga tidak dijazamkan oleh para ulama. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya ahli surga pakai bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu bahasanya orang ahli surga dan itu tidak sahih riwayatnya, sehingga tidak bisa kita pastikan. Ya. Arab itu sendiri ya mungkin bisa dikatakan mulai dari keturunannya Nabi Adam, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail. Namun ini juga sekali lagi Allah tidak tahu bagaimana ya. Yang pasti hanya saja pertanyaan seperti ini tidak terlalu banyak memberikan manfaat bagi kita ya. Yang penting kita imani bahwasanya untuk sekarang ya bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Sebelum Al-Qur'an diturunkan mungkin bisa saja ya kita katakan bahasa yang paling mulia bahasanya Injil, bahasa Syriani, atau bahasanya Taurat, bahasa Ibrani. Tapi setelah Al-Qur'an turun dikatakan bahwasanya wahyu ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan Allah turunkan dengan bahasa Arab. Nabi kita yang mulia berbahasa Arab, para sahabat berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Bahkan kita diwajibkan kalau bisa belajar bahasa Arab kalau pengen mendalami Islam lebih jauh. Sebutkan dalam satu athar, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Kalau tidak salah ucapan Umar bin Khattab atau sahabat yang lain. Pelajarilah bahasa Arab karena saja bahasa Arab itu sebagian dari agama kalian. Kalau ditanya mana yang lebih tua, ya kayaknya kurang penting ya.
Tapi kalau misalnya untuk cari info, untuk nambah pengetahuan, wawasan, boleh-boleh saja. Ya. Nah, ini berat ini. Yang kami sampaikan itu intinya larangan ya. Jangan kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Apalagi ikut-ikutan hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, ya. Di antara sifat ibadur rahman adalah mereka yang tidak hadir dalam az-zur. Banyak para ahli tafsir yang menafsirkan az-zur itu adalah perayaan-perayaan orang non muslim. Sehingga orang ibadur rahman pengen dipuji sebagai hamba Allah yang rahman, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dia tidak pernah ikut-ikutan, tidak pernah hadir dalam acara-acara seperti itu. Ya. Dan juga tidak mengucapkan Natal karena memang maknanya dalam kufran. Sedangkan ini pertanyaannya, apakah seorang muslim kalau mengucapkannya murtad, ya, atau keluar dari Islam? Maka ini jelas satu hal yang cukup berat untuk kita vonis langsung, ya. Karena macam-macam orang yang mengucapkannya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ya. Ada yang memang dia dari dulu awam sekali, dikira oh ini perkara biasa, Natal itu ucapan kayak orang lulus kerja atau dapat anak, ya, dapat keturunan, terus dikasih ucapan selamat. Kalau yang seperti itu boleh. Ada orang non muslim, ya, misalnya dia punya anak baru lahir, atau dapat rezeki atau apa, kita ucapkan selamat, wisuda dan nggak apa-apa, boleh-boleh saja sebagai bentuk muamalah yang baik, ya. Tapi tidak memberikan loyal kita, terutama dalam hal-hal akidah ini. Nah, kalau dikatakan murtad atau tidaknya tidak bisa kita sama rata, ya. Kalau misalnya orang mengucapkannya sambil meyakini betul, kalau haram sudah pasti haram, ya. Kami meyakini bahwasanya mengucapkan Natal sudah pasti haram. Tapi apakah sampai membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam? Maka jelas tergantung keyakinannya. Kalau dia tidak meyakini bahwasanya Isa adalah Tuhan, jelas tidak sampai kufur insyaallah, ya. Nah, ini ditanya lagi, bagaimana dengan lembaga yang merayakan Natal? Ini lagi-lagi ya perkara yang personal, ya, dihukumnya juga secara personal, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin sebagian dari mereka ada yang terpaksa, ya semoga Allah ampuni. Yang tidak terpaksa ya jangan sampai ikut-ikutan, ya. Karena memang bisa saja mungkin dilihat maslahat dan madorotnya, ya. Ada orang mungkin merayakannya terpaksa karena kalau enggak bisa dipecat, ya. Kalau dipecat nanti gimana ngasih makan. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan, ya. Karena mungkin ada maslahat yang lebih besar. Bagi mereka yang selama hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hatinya mengingkari, semoga Allah Subhanahu wa taala memaklumi, ya. Tapi mereka yang mampu, nah kita beruntung yang tidak kerja di lembaga yang tidak ada paksaan, alhamdulillah, ya. Tidak ada di pasar suruh pasang pohon Natal, ya. Apakah seorang muslim yang meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal tidak mengapa karena taklid kepada tokohnya belum bertobat sampai meninggal berarti dia jatuh dalam kekufuran? Sama saja, ya. Kalau ada orang yang ngikutin fatwa yang mengatakan boleh, ya ini dinasehati, ya. Tapi apakah jatuh pada kekufuran? Lagi-lagi ditanya, apakah hatinya dia meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan? Apakah benar tanggal 25 Desember adalah kelahiran Isa yang diyakini sebagai anak Tuhan? Nah, ini jelas ditanya keyakinannya. Kalau tidak meyakini, insya Allah tidak sampai kufur. Dan ulama yang punya fatwa yang lain pun, ya mungkin mereka ada syubhat atau mungkin hawa nafsu dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaklumi mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah, ya. Kita tetap sadar bahwa memang benar-benar ada khilaf. Ya, namun apakah khilaf ini bisa diakui atau tidak? Karena kita tadi secara teori jelaskan bahwasanya keyakinan Natal itu benar-benar keliru, bukan soal adat semata. Kalau memang adat semata, tadi sudah kita katakan kita menerima adat itu mubah, ya. Tapi kalau misalnya ada bersinggungan dengan akidah, dengan keyakinan, ini perlu perhatian lebih dan kita memilih untuk tidak ikut-ikutan.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab ya. Jadi besok jangan ada yang ikut-ikutan Natal. Ini ada yang nanya kalau ngambil diskon Natalan boleh atau tidak? Insya Allah kalau diskon Natalan tidak berniat ya untuk nyari, insya Allah tidak masalah. Kita biasa belanja di toko fulan misalnya, ternyata toko fulannya kebetulan ngadain diskon. Ya, kita nggak minta, kita pakai insya Allah tidak masalah. Semoga tidak termasuk yang ikut-ikutan. Yang penting hati kita mengingkari. Enggak Pak? Ada lagi Pak? Udah kita berarti berangkat aja Pak, masuk kerja aja. Kalau yang kerjanya di pasar nggak ada libur Natal. Ya insya Allah udah termasuk. Kalau kita katakan ini libur Natal ya, yang penting kita nggak ikut merayakannya, ya itu dikasih sama kayak ambil diskon Natalan ya, bukan kita yang minta ya, kita dikasih insya Allah udah termasuk. Ya Allah taala alam bisawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari semua keyakinan-keyakinan yang keliru dan kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu meninggalkan hal itu secara total lebih bagus lagi. Benar-benar dipaksa pun tetap mengingkari itu lebih bagus lagi. Ya, kalau dia imannya kuat, anak enggak peduli nanti dipotong gaji atau dipecat. Ini soal akidah, lebih bagus lagi. Ada diskon Natal, dia tidak ngambil, lebih bagus lagi. Ada libur Natal, dia tetap masuk kerja. Ini katanya. Percuma kan masuk kerja ya. Wallahu taala a'lam. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما